our God is strong and bad, and our God can never fail. Through him all chains are broken, and in him the sick are healed. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you, Jesus. Oh, Jesus. Oh. We see the power of heaven setting the captives free. We are the church awakened. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia.
Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kau mendengar, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Ya Tuhan, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu,
Bapa, kau mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Di dalam hadiratmu, di tempat kau berada, ku tenang, ku tak takut bahaya, sebab Engkau sertaku, tak pernah biarkan, tak pernah tinggalkan. Kau selalu hadir di sini, di dalam hidup, di rumah kami, in everywhere we go. Dimanapun kami ada, kau selalu hadir. Berikan kekuatan, beri kemenangan. Kemenangan yang hilang gemilang, hatiku tenang. Engkau menjamin kami, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Kau menjamin kami dalam kesembuhan, kekuatan, pengharapan, ketenangan, Tuhan. Yes. Bahkan ketika badai menerpa kami tetap tenang, Tuhan. Engkau hadir di sini, Engkau hadir di sini. Ku takkan takut bahaya, sebab ku percaya Kau besertaku. Aku percaya. Orianda karala pata syakata karala barala vaya shandara baba baba. Orianda barala vaya shanda karala barala baba 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 baba. Kiana rala bata syakata karala barala handara barala baba. Ramba bosto korianda barala bata syakata karala baba. Orianda rala baba 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 baba. Kuriana barala baba 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 baba. Shandara la barala barala baba 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 baba. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa. Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa. Kau Raja atas semesta. Kami imani Tuhan, ku tenang. Yes, Kau. Sekali lagi katakan dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa. Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau aku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami ada dalam hadirat-Mu dan kami tenang. Kami gak takut sebab Engkau menjamin kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan dalam hadirat-Mu Engkau jamin akan kekuatan yang baru bagi kami untuk menghadapi segala keadaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan biarlah sukacita kami meluap berlimpah karenanya ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Oh, kita sama-sama serukan haleluya. Serukan haleluya. Kalau memungkinkan saudara, yuk kita bangkit berdiri yang di rumah. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Nah, yuk boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya saudara. Makasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Sukacita-Mu adalah kekuatan buat kami. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Ayo, come on. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Yes, segala bebanku pun digantikan. Selamat ada di dalam-Mu. Ayo, Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Hey, haleluya. Bersukacita selamanya. Ayo dong. Yes. Kau ada mendampingi. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Ini janjinya saudara. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Kami katakan
janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Yes, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh, 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 oh. Ayo saudara. Oh, 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 oh. Mari bersorak, mari bernyanyi. Come on. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ayo. Kaulah sukacita dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, ayo, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, ayo, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, haleluya. Yang kuat kembali dan bersukacita. Kita serukan sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami ada di sini, kami bersukacita bukan karena keadaan kami Tuhan, tapi karena kami percaya di dalam-Mu ada jaminan ya Tuhan, yang lengkap dalam hidup kami, yang membawa kami hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan, akan sukacita, kebahagiaan, kemenangan yang gilang gemilang Tuhan telah sediakan bagi kami. Dan karena kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji, Kau
yang berjanji setia, setiap pengharapanku, pengharapan selalu ada, selalu di dalammu, di dalammu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah. Kesesakan seluruh hidupku, seluruh hidup dalam genggamanmu, dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, yes, kemenangan dan aku punya Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan satukan hati kita akan naikkan doa syafaat. Ora batakaya sanda bakuria ba. Riba ko mahana makara bataka sikarala. Shikarala barala barala baya sanda bala. Riba ko bahana makara labasina makalaba. Riba ko ria bahana makara labalaba. Syaralabalabalabalabal. Bapak terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah kembali di hari Minggu ini Tuhan. Di minggu kedua di bulan September Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, untuk berkat-Mu, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan buat setiap kami. Sungguh Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua oleh karena kasih-Mu, semua hanya oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapak pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Indonesia dalam rencana-Mu Bapa. Kami percaya apapun yang Kau rancangkan buat Indonesia, itu yang akan terjadi ya Tuhan. Itu rancangan yang bawa damai sejahtera, rancangan bawa hari depan yang penuh pengharapan. Bahkan janji-Mu Pentakosta ketiga Tuhan, kami percaya sedang melawat Indonesia, sedang terjadi atas setiap kota-kota, pulau-pulau, desa-desa di seluruh Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa biarlah hari-hari Tuhan curahkan Roh-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya kebangkitan generasi muda terjadi Tuhan. Anak-anak muda akan dipenuhi Roh Kudus. Mereka akan cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan mereka akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Bangkitkan jutaan anak muda hari-hari ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa buat gereja-Mu, perlengkapi gereja-Mu dengan kuasa-Mu untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, pulihkan Indonesia ya Tuhan, sembuhkan bangsa kami. Kami bawa pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Tuhan terus tuntun ya Tuhan, khususnya dalam menangani COVID dan krisis hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau akan berikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan. Tuntun ya Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini Tuhan, angka kesembuhan akan semakin banyak Tuhan. Mereka yang sembuh dari COVID akan semakin banyak di dalam nama Yesus. Karena kasih-Mu, kuasa-Mu yang sedang melawat Indonesia. Diberkatilah Indonesia pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga bawa pemimpin rohani kami, gembala sidang kami Pak Niko ya Tuhan, sertai hamba-Mu ya Tuhan. Bila pengurapan Tuhan terus turun atas hamba-Mu Pak Niko ya Tuhan. Berkati Bu Hermin ya Tuhan, berkati semua keluarga besar Pak Niko, keluarga besar Bu Hermin, ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati keempat wakil Pak Niko, Pak Dani, Pak Paul, Pak Johan, para itu besar keluarga besar, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terus satukan para hamba-hamba-Mu, terus menopang gembala sidang kami
kami. Kami juga bawa Gembala Rayon, Gembala CK, Gembala Cabang sampai Kul Tuhan, GBI Gatot Subroto di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Terus pakai wadah itu berkat buat bangsa-bangsa, bahkan buat Indonesia. Bapak terima kasih ya Tuhan, berkati Rayon Satu Ayat Tuhan. Kami bawa Pak James ya Tuhan sebagai Kepala Rayon Satu, berkati hamba-Mu bisa keluarga besarnya, berkati wakilnya Pak Edi ya Tuhan. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami juga bawa Tuhan GBI Dharma Wangsa Square. Kami mau serahkan Pak Bambang sebagai gembala kami. Berkati Pak Bambang, Bu Indri, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan sertai Pak Bambang, bahkan setiap anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya penjagaan sempurna Tuhan berikan buat Pak Bambang ya Tuhan, Bu Indri. Bahkan kami bawa Pak Tatang, Bu Ika, Tuhan berkati dalam pekerjaan, di dalam pelayanan Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan juga turun lebih lagi Tuhan atas Pak Tatang, Bu Ika ya Tuhan. Bahkan semua pengerja aktif sampai jemaat Tuhan, kami berdoa menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Bahkan dalam ibadah pagi ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa Bapak, urapi hamba-Mu Pak Daniel Tan. Tuhan pakai hamba-Mu Bapak untuk jadi alat-Mu, sampaikan isi hati-Mu Abah. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan menjadi pelita dan terang buat setiap jalan-jalan kami. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami Tuhan pagi ini Tuhan di dalam tangan Tuhan. Dan kami mau berkata Engkau layak terima pujian, hormat dan syukur kami. Dan di dalam nama Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Tentu luar biasa semua, amin. Puji Tuhan. Saya Daniel Tan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Pak Bambang Rianto yang sudah mengizinkan saya untuk sharing firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Dan saya menyapa seluruh jemaat GBI Dharma Wangsa Square. Apa kabar? Dimanapun saudara berada yang menyaksikan video khotbah ini, saya berdoa supaya selalu ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah menyertai saudara. Puji Tuhan. Sekalipun sudah lama kita tidak tatap muka, ya ada perasaan kangen juga saudara ya. Terutama kopi dan sandwichnya itu sudah. Haleluya. Tapi ini tidak mengurangi rasa sukacita kita saudara. Puji Tuhan. Nah hari ini saya ingin membagikan satu topik yang menurut saya penting sekali kita belajar bersama-sama, yaitu mengenai kuasa ibadah. Tahukah saudara bahwa di dalam ibadah itu mengandung kuasa, amin. Kuasa untuk memberikan kita damai sejahtera, kuasa untuk memberikan kita sukacita, kuasa untuk memberikan kita kelepasan, jalan keluar, kasih karunia Tuhan, dan banyak hal saudara. Nah itu sebabnya ketika kita beribadah sungguh-sungguh dengan tulus, ikhlas, dan setia kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan segala berkat yang berkelimpahan bagi mereka, anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah sebagai pengantar tema kita, saya mengajak saudara untuk membuka kitab Yosua pasal 24 ayat 14. Yosua 24 ayat 14, beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Lalu, dan beribadahlah kepada Tuhan katanya. Nah, yang menarik perhatian saya, dia bilang begini, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di sungai Mesir. Maksudnya apa saudara? Jauhkanlah Allah lain. Kalau dulu, zaman dulu jelas Allah lain yang dimaksudkan itu adalah penyembahan berhala, patung, atau bentuk wujud dalam objek-objek tertentu yang dibuat oleh manusia. Nah inilah Allah lain maksudnya saudara. Jadi jelas bentuknya penyembahan berhala. Tapi tahukah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, zaman sekarang Allah lain itu sudah berganti bentuk. Tidak lagi patung, penyembahan berhala atau objek-objek tertentu, tapi bisa jadi dalam bentuk uang. Halo. Bisa jadi dalam bentuk mamon, money, hepeng, ya, chain. Sehingga tanpa disadari orang telah menuhankan uang itu, saudara.
Ketika hatinya dipenuhi dengan rasa cinta akan uang, maka Alkitab bilang mereka akan masuk ke dalam berbagai-bagai penyesatan dengan menghalalkan segala cara dan kemudian melakukan cara-cara yang tidak benar. Ya, nilai-nilai prinsip kebenaran firman Tuhan sudah tidak lagi berlaku kepada mereka. Nah, pada waktu dalam posisi itu, tahukah Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, itu sudah tanpa kita sadari itu sudah membuat uang itu menjadi Tuhan. Lalu apa lagi? Hobi. Haleluya. Hati-hati Bapak Ibu, hobi. Hobi itu juga bisa jadi Tuhan. Kita lupa segalanya hanya untuk bisa melampiaskan hobi. Dan waktu biasanya, kerjaan, ya. Nah, sehingga kita lupa waktu, kita tidak lagi memiliki waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Taunya kerja aja, saudara. Hati-hati ya, saudara ya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini jelas berkata, jauhkanlah Allah-Allah yang demikian, tetapi beribadahlah kepada Tuhan. Itu maksudnya bahwa supaya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita beribadah sungguh-sungguh, tulus, ikhlas dan setia kepada Tuhan, tahukah saudara itu akan membuka akses bagi kita. Membuka akses itu maksudnya membuka akses kita untuk bisa menikmati segala berkat yang disediakan oleh Bapa bagi anak-anaknya. Nah, saya selalu bilang tuh, ada bedanya antara berkat Tuhan dengan berkat Bapa. Kalau berkat Tuhan itu Bapak Ibu umum, sifatnya umum, universal. Semua bisa menikmati. Contoh hujan, matahari, udara. Betul apa enggak, saudara? Ya, matahari itu bisa semua orang nikmati. Siapapun orang di bawah kolong langit ini, maupun dia orang benar, orang fasik, orang berdosa, orang tidak berdosa, semua bisa menikmati. Ya, hujan apalagi, semua bisa. Tidak ada karena dia orang berdosa, kemudian waktu dia berjalan di tengah hujan dia tidak basah. Tidak pernah saya lihat orang begitu. Lalu tidak pernah saya lihat ada awan yang muncul di langit, lalu kemudian dalam awan itu terbentuk tulisan ini untuk kalangan sendiri. Ada itu, saudara. Itu artinya apa? Itu adalah berkat Tuhan, berkat umum, universal sifatnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang percaya, anak Tuhan, kita waktu beribadah sungguh-sungguh, ketika kita beribadah tulus dan ikhlas serta setia kepada Tuhan, itu kita punya berkat khusus yang disebut dengan berkat Bapa. Yang setuju katakan amin, saudara. Haleluya. Ya, pada waktu dalam Yesaya 45 ayat 1 sampai ayat yang kelima, di mana Allah mau memberkati Nabi Koresh pada waktu itu karena dia mau memakai nabi ini, ada yang menggelitik hati saya di ayat yang ketiga. Karena Allah bilang begini, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi. Waduh, saya sampai bengong tuh lama, saudara. Jadi Allah itu, Bapa itu punya harta benda yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi. Kalau Bapa saja punya harta benda yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi, tahukah Bapak Ibu bahwa itu tidak sembarangan orang bisa mengakses itu, saudara. Tidak sembarangan orang bisa menerima itu. Ya, saya percaya orang yang bisa menerima itu adalah anak-anaknya. Orang-orang yang sungguh-sungguh setia, tulus, dan ikhlas beribadah kepadanya. Yang setuju katakan amin. Mau menerima harta benda yang terpendam, saudara? Haleluya. Ya, saudara ya. Jadi beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, itu penting, saudara. Lalu kemudian ditegaskan juga di dalam kitab 1 Timotius. Kita buka, saudara ya. Nah, ini juga bagus ayatnya, saudara. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhkanlah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Waduh, ya, jauhkanlah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, ya. Tetapi latihlah dirimu beribadah. Ya, kalau saya boleh tambahkan, latihlah dirimu beribadah kepada Tuhan, begitu sudah ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Wah, luar biasa sudah ayat ini, sudah ya. Jadi latihlah dirimu untuk beribadah kepada Tuhan, ya.
Nah, dalam satu kali saya baca kitab Maliaki, ya, di mana kitab Maliaki ini adalah kitab ditulis paling terakhir dalam perjanjian lama, begitu ya, dan menceritakan seorang nabi bernama Maliaki, tujuannya untuk menegur para imam-imam pada waktu itu, di mana imam-imam ini sudah mulai tawar, mulai membelot dari Tuhan, gitu ya. Mereka kompromi dengan dosa, lalu mereka tidak membayar persepuluhan, apalagi saudara. Mereka juga bergaul dengan orang-orang yang menyembah berhala, mereka berlaku tidak adil, gitu kan, menerima suap dan sebagainya. Karena itu berfirmanlah Tuhan melalui Nabi Maliaki untuk menegur mereka. Nah, saudara tahu kitab Maliaki itu adalah kitab di mana orang-orang Yahudi mengalami pemulangan, ya, zaman Raja Zerubabel waktu itu. Mereka sebagai tawanan dipulangkan. Ada sekitar 50.000 orang dipulangkan di daratan Yudea. Nah, di sana tuh ada Samaria, saudara. Yang tadi Samaria ini punya pemimpin, hidup damai gitu ya. Tiba-tiba tahu-tahu datang tamu yang tidak diundang, begitu banyak 50.000 orang. Mereka terganggu, terusik, sehingga terjadi perselisihan paham, ribut, cekcok dan sebagainya. Dan nah itu tadi akibatnya apa? Imam berlaku tidak adil di sana. Mereka mulai terima suap dan lain sebagainya, saudara. Makanya, nah waktu saya bandingkan apa yang terjadi, saudara, dalam peristiwa itu, mereka mulai pesimis dengan Tuhan. Mereka tidak lagi mengindahkan ibadah kepada Tuhan. Itu maksudnya. Lalu kemudian mereka mulai membuat kesimpulan bahwa orang yang tidak beribadah kepada Tuhan dengan orang yang beribadah, hidupnya ya biasa-biasa aja. Bahkan mereka melihat orang yang tidak beribadah itu hidupnya lebih mujur dari orang yang beribadah. Waduh, saudara, ya, dan kalau kita menarik kesimpulan cerita itu hampir mirip dalam cerita kondisi sekarang. Betul ya? Berapa hari yang lalu saya ketemu dengan teman saya, bahwa kita punya sahabat, satu teman, dia coba merintis usaha yang berhubungan dengan COVID, lalu kemudian meledak. Bisnisnya meledak, saudara. Waduh, dan dia berhasil sukses dan menjadi orang yang sangat diberkati hari ini. Dan teman saya tuh bilang begini, lu tahu nggak? Dia bilang, dia tuh orang nggak percaya Tuhan. Dia bilang, nah kalau dia aja nggak percaya Tuhan bisa begitu, apalagi kita. Nah untung dia ngomongnya begitu, saudara. Tapi tahukah saudara, ketika itu dalam pandangan orang yang salah, mereka bisa lihat, nah tuh, dia nggak kenal Tuhan aja bisa sukses berhasil begitu. Ya, bagaimana dengan saya yang setia sungguh-sungguh kepada Tuhan, beribadah setia kepada Tuhan, tapi saya tidak melihat perubahan, yang ada makin terpuruk. Halo, ya, hati-hati saudara ya. Nah itu yang terjadi. Kita baca ayatnya, Maliaki pasal 3 13. Maliaki 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan, bicaramu kurang ajar tentang aku. Maksudnya aku ini siapa nih? Tuhan ya. Jadi bicaramu, hai orang-orang Yudea, orang-orang yang di Yudea dan Samaria, kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Mereka coba sanggah, emang kami ngomong apa gitu kan ya? Lalu ayat 14-nya kamu berkata, apa? Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Lihat lagi ayat 15, mereka mulai bikin kesimpulan. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Wah, ini kurang ajar ini namanya saudara ya. Tapi luar biasanya ayat 16, 17, dan 18 Maliaki mulai mengcounter berita itu dengan mengatakan begini, beginilah bicaramu satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari ini kusiapkan, aku akan mengasihani mereka
sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Wah. Lalu perhatikan ayat 18, saudara. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang yang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi lihat, firman Tuhan jelas katakan bahwa hari ini kamu akan melihat akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi poinnya jelas, saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat perbedaan. Nah, itu yang saya tadi katakan. Kita akan mendapatkan akses untuk kita bisa menerima yang namanya berkat Bapa. Berkat di mana yang disediakan khusus bagi anak-anaknya, saudara. Ya, tidak hanya sekedar menikmati berkat Tuhan, tapi kita mempunyai akses untuk menerima berkat yang lebih daripada itu. Selalu Tuhan punya cara untuk memberkati anak-anaknya, terutama di masa kondisi zaman pandemik seperti ini, saudara. Kita ini harus mesti lebih intens dengan Tuhan, sehingga kita betul-betul kita bisa melihat apa yang Tuhan sediakan buat kita, dan kita tidak tidak lewat, berkat itu tidak lewat, tapi pas porsinya untuk kita, saudara. Jangan nanti ketika kita mempunyai persepsi, cara pandang atau pola pikir yang salah, apa yang sudah disediakan Allah bagi kita, kemudian lari sama Pak Daniel Tan, saudara. Haleluya. Tentu tidak mau ya, sudah. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu saya menulis beberapa poin penting. Apa yang harus kita lakukan supaya kita betul-betul mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Yang pertama jelas, saudara, kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Katakan iman yang teguh. Haleluya. Iman yang teguh itu benar-benar orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, karena bicara tentang Tuhan itu adalah bicara tentang iman. Karena itu adalah bicara sesuatu yang kita tidak lihat tapi kita percaya. Nah, itu iman toh. Karena kitab Ibrani bilang apa? Ya, iman itu adalah dasar. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan adalah bukti dari segala sesuatu. Mari kita baca dulu. Ya, kadang-kadang saya suka kepleset, takut salah, saudara ya. Artinya nanti diartikan beda, saudara ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ya, jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi simpelnya tuh begini, iman sama dengan kita percaya. Ya, udah gitu aja, saudara. Nggak usah muter-muter pusing, saudara ya. Nah, pada waktu kita beriman kepada Tuhan, kita tidak lihat, tapi kita percaya. Maka itu kita mesti perlu bangun sehingga iman itu menjadi iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman yang tidak dapat digoyahkan oleh keadaan, kondisi apapun. Iman yang tidak terkontaminasi dengan berita-berita gosip atau berita-berita hoax dan sebagainya. Tapi tetap berdiri teguh beriman kepada Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan. Ingat, saudara, ini juga bisa jadi bahaya. Produk percaya itu kan produk pikiran, betul ya, saudara ya? Karena kita manusia ini lebih banyak dikendalikan dalam pikiran. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, percaya beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, nah kita mesti waspada. Karena iman itu bisa jadi dua, positif, negatif. Takut berlebihan itu adalah iman negatif, saudara ya. Nah, Ayub berkata, apa yang kutakutkan justru itu yang mendatangi aku. Apa yang kucemaskan justru itu yang mendatangi aku. Nah, jadi yang kita mesti bangun dalam hal ini adalah iman yang positif, iman yang benar. Setuju ya, saudara ya? Iman yang memang betul-betul selaras sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya. Iman positif itu seperti Roma pasal 12. Kadang-kadang kita berpikir mengenai hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan, ya. Kitab Roma pasal yang ke-12
ayatnya yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang diantara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut apa? Ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu. Jadi kadang-kadang kita memikirkan hal-hal yang tidak patut untuk kita pikirkan, saudara. Ya, khawatir berlebihan, takut berlebihan, akibatnya membuat kita panik. Saya selalu bilang bahwa bukan berarti kita tidak boleh khawatir, boleh-boleh saja. Tapi ketika kekhawatiran itu kita izinkan menguasai hidup kita, saudara. Nah, inilah yang kemudian membuat kita menjadi berpikirnya pun menjadi berpikir negatif. Ya, jadi mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti lihat apakah kita patut untuk kita pikirkan atau enggak. Tadi Alkitab jelas berkata, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi berpikirlah sedemikian rupa menurut ukuran imanmu, supaya kamu dapat menguasai diri, kan begitu ya saudara. Haleluya. Nah, lalu kalau kita tahu bahwa kita mesti sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka kita akan bangun hubungan dengan Dia. Bangun hubungan setiap hari, mempunyai waktu khusus dengan Dia setiap hari, memiliki antusiasme untuk memuji dan menyembah Dia setiap hari. Kan begitu ya saudara ya. Udah pasti dong. Namanya kita mau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sama dengan kita harus membangun hubungan. Sehingga lama-lama hidup kita ini tidak lagi didominasi dengan pikiran-pikiran dunia, tetapi Tuhanlah yang dominan dalam diri kita ini, saudara, ya, sehingga keseluruhan daripada hidup ini bukan lagi dipimpin dari dunia ini, tapi Tuhan yang memimpin kita, saudara. Mau beriman? Amin. Ya, puji Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, selain kita beriman kepada Tuhan, kita juga mesti percaya kepada firman-Nya. Wow, ya, ada banyak orang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi ketika bicara tentang firman, mereka selalu punya pemikiran ganda. Ya, apa benar, kan gitu kan saudara. Nah, menurut saya itu belum beriman yang sempurna, saudara. Nah, kalau kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita juga mesti percaya kepada firman-Nya. Karena firman dan Tuhan itu adalah hal yang sama, hal yang satu. Itu dikatakan Yosua pasal 1 ayat 1, bukan? Bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Halo? Betul ya saudara ya? Pada mulanya adalah firman. Ya, jadi firman itu harus menjadi dasar dari segala sesuatu, kegiatan, aktivitas yang kita mau mulai. Ya, karena dialah dasar, firman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Begitu ya. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti percaya. Alkitab juga menuliskan dalam Matius pasal 4 ayat 4, di sana dia berkata bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan butuh firman yang keluar dari mulut Allah setiap hari, kan begitu ya. Jadi firman ini pun tahu betul bahwa manusia itu butuh roti, butuh nutrisi, ya. Gambaran dari kita hidup nih, kita makan, kita nutrisi. Makanya udah kebanyakan makan jadi tabun begini, saudara ya. Tapi Alkitab bilang bukan oleh roti saja. Berarti ada dong hal lain yang tidak kalah penting dari sekedar roti. Apa itu? Firman. Jadi roti dan firman sama pentingnya. Ayo tuh yang hanya berpikir tentang roti, ya, waduh kerja Pak untuk masa depan Pak, supaya tabungan banyak Pak. Waduh, saudara jangan melupakan nilai yang benar yang menurut ukuran firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 tuh berkata, manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan butuh firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi kita mesti juga percaya firman. Nah, namanya kita mesti percaya firman, berarti kita mesti suka baca firman, suka belajar firman. Setuju ya saudara ya? Sehingga ini bukan hanya jadi sekedar hiasan, tapi ini boleh menjadi sebagai pedoman, sebagai acuan untuk kita melangkah di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur salah satu buku yang saya gemari adalah firman Tuhan, ya. Karena dalam firman ini saya bisa mendapatkan banyak harta karun, saudara. Waduh, dalam firman ini juga saya banyak mendapatkan berkat. Perhatikan ya,
Cara bacanya kita waktu kita baca, kita renungkan. Tahukah saudara, dari sana kemudian mengalir hikmat, mengalir pewahyuan, mengalir pengetahuan. Nah, kalau hikmat sudah memenuhi, pewahyuan sudah memenuhi, nah jalan keluar muncul tuh. Haleluya. Jawaban dapat tuh, saudara ya. Nah, sehingga waktu kita melangkah, nilai-nilai dasar prinsipnya benar gitu ya. Dan dari situ kemudian kita bisa mengalami pembelaan Tuhan, ya. Jadi kita mesti belajar percaya kepada firman Tuhan. Ya, selain kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita juga mesti percaya, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Pikiran kita ini tidak lagi dikuasai oleh hal-hal dunia ini yang dunia tawarkan, tapi kemudian kita tahu bahwa jawaban hidup kita bukan dunia, tapi jawaban hidup kita adalah firman Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara mesti tahu bahwa firman itu punya daya cipta, ya. Ya, mungkin saya tidak punya waktu untuk menjelaskan itu di sini. Tapi perhatikan saudara, dalam ayat firman Tuhan selalu berkata, demikianlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, tepat seperti yang firman Tuhan. Nah, berarti dia punya daya cipta. Betul ya saudara? Ya, berfirmanlah Allah, jadilah bumi, jadilah bumi. Berarti berfirmanlah Allah dulu, maka segala sesuatu itu jadi. Jadi firman itu punya daya cipta. Pada waktu kita izinkan hidup kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan firman itulah yang kemudian menjadi jawaban dalam hidupmu, saudara. Haleluya. Ada amin, saudara. Sehingga pola-pola pikir kita tidak lagi melihat masalah itu sebagai yang luar biasa, tapi sebagaimana Alkitab berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Lalu Paulus berkata, pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kekuatan supaya kamu dapat menanggungnya. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kita lihat kadang-kadang pencobaannya, masalahnya luar biasa, saudara. Kita tidak lihat bahwa jalan keluar yang sudah Tuhan Allah sediakan kepada kita. Ya, betul ya saudara ya. Apa Yesaya 43 ayat 19 itu berkata, saudara? Yesaya 43 ayat 19 itu berkata begini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Belumkah engkau mengetahuinya, bahwa aku membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Saudara boleh baca tuh Yesaya 43 ayat 19. Sungai di padang gurun, sungai di padang belantara. Jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Nah, itu memang sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata, aku hendak membuatnya. Ya, makanya ketika kita tidak dikuasai dengan baik oleh firman Tuhan, maka yang dominan dalam pemikiran kita adalah pemikiran-pemikiran duniawi. Yang fokus kita bukannya sungai di padang gurunnya dan jalan di padang belantaranya, tapi yang menjadi fokus kita adalah padang belantaranya. Yang menjadi fokus kita adalah padang gurunnya, saudara. Padahal Tuhan bilang, gue udah bikin jalan tuh di padang gurun. Kita nggak lihat, ya. Kita fokus hanya padang gurunnya, mana jalannya? Kita bilang begitu. Padahal yang kita jalani itu adalah jalan yang Tuhan maksud. Lalu kita juga tidak lihat sungai, yang mana artinya adalah berkat yang kelimpahan yang Tuhan sediakan setiap hari buat kita. Yang kita lihat adalah padang belantaranya, yang susah Tuhan, susah. Padahal udah 42 tahun masih hidup aja nih kan gitu ya sudah. Makan enak juga saudara ya. Ya, dan menikmati hidup juga. Nah, jadi hal-hal itu kita kemudian kita tidak melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan, lalu kemudian mempunyai rasa takut yang berlebihan, dan berikutnya yang ketiga juga mulai melihat keterbatasan kita sendiri, dan akhirnya kita menjadi pesimis dan tidak lagi beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah pesimis, tidak beriman kepada Tuhan, maka kemudian kita akan jauh dari Tuhan. Betul ya saudara ya, kita tidak lagi mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Padahal Amsal pasal yang ketiga yang kelima sudah menegaskan kepada kita, percayalah dengan segenap hatimu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan 2 poin ini untuk mengingatkan kita
sehingga kita semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Takut akan Tuhan dan beriman kepada Tuhan, lalu kemudian percaya kebenaran firman Tuhan, sehingga kedua hal ini kemudian menggiring kita untuk semakin antusias, ya, semakin antusias beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian kita akan membangun kesadaran baru bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah, ya tak? Betul ya saudara ya. Saudara tahu tidak bahwa waktu kita menjadi orang percaya, status kita sudah diangkat menjadi anak. Begitu bukan saudara? Roma 8 ayat 15, 16, 17 itu kan berkata begitu. Ya, betul ya. Ketika kita menjadi orang percaya, kita menjadi anak, status kita berubah menjadi anak, bukan lagi budak. Dan ayat 17-nya berkata, karena kita anak, maka kita adalah ahli waris. Yang maksudnya adalah orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Nah, jadi oleh sebab itu bangun pemikiran yang benar, sehingga kita melihat bahwa ibadah itu menjadi sesuatu yang penting. Ibadah itu menjadi sesuatu yang wajib. Ibadah itu menjadi sesuatu yang harus. Jangan anggap enteng tentang ibadah. Percayalah saudara, ibadah itu mengandung kuasa. Dan Alkitab tadi jelas berkata bahwa Allah akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Selamat beribadah, tetap setia, tetap semangat. Dan ini yang saya bisa bagikan buat kita jemaat GBI Dharma Wangsa Square. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Sukses selalu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.